Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai anggota kelompok 3 akan memaparkan materi Al-Quran dan Al-Hadis yang memuat tentang ilmu pengetahuan. Saya akan mengambil surat Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabim musakhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin ya'qilun, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan kisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, ayat ini menjelaskan tentang fenomena alam yang terjadi di bumi dengan sangat sempurna. Nah, dari fenomena alam ini pula manusia menciptakan ilmu falak dan pengetahuan tentang cuaca. Oke, baiklah, selanjutnya ilmu pengetahuan yang termuat di hadis. Saya langsung baca artinya saja. Artinya, telah menciptakan kepadaku Muhammad bin Abdul Husain, telah menciptakan kepada kami Umar bin Harz, telah menciptakan kepada kami ayahku dari Asmin dari Amir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW melarang keledai dikarenakan ia kendaraan masyarakat sehingga beliau tidak ingin jika kendaraan sarana transportasi mereka lenyap, atau memang beliau mengharamkannya pada hari Khaibar khusus daging keledai jinak. Hadis ini secara sekilas menyinggung tentang kendaraan. Kalau kita ilustrasikan dengan zaman sekarang, kendaraan merupakan sebuah teknologi yang diciptakan manusia sebagai pengganti dari kendaraan zaman dulu. Karena zaman dulu kendaraannya bukanlah alat transportasi sekarang, melainkan makhluk hidup berupa hewan. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dengan NIM 2111633. Di sini saya akan membacakan ilmu pengetahuan menurut Al-Quran dan Hadis. Dengan ini saya akan membacakan Quran Surah Al-Ankabut ayat 43 dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilqal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun, yang artinya, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Kemudian saya akan membacakan hadis tentang ilmu pengetahuan dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man haraja fi talbal ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'u, dengan artinya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, perkenalkan, nama saya Lutfiatul Nisa. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu membacakan dua sumber, yaitu hadis dan dalil yang berhubungan dengan pengetahuan. Yang pertama ada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Saya bacakan surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika dipelajari maksud ayat di atas, ada suatu ketetapan yang ditentukan dari ayat ini, yaitu agar orang-orang menghadiri suatu majelis atau perkumpulan, baik yang datang tepat waktu atau yang terlambat, selalu menjaga suasana yang baik, penuh persaudaraan dan saling bertenggang rasa. Bagi yang datang terlebih dahulu, hendaklah memenuhi tempat di bagian depan, sehingga yang datang kemudian tidak perlu melangkah atau mengganggu orang yang datang terlebih dahulu. Bagi yang terlambat datang, hendaklah rela dengan keadaan yang ditemuinya. Maksudnya itu yang biasanya duduk paling belakang itu, karena itu sudah resiko. Kemudian yang kedua ada hadis riwayat Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamati.
yang artinya barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Wangi surga itu dapat dicium dari perjalanan selama 100 tahun. Jadi bayangkan harumnya saja kita tidak dapat, apalagi masuk ke dalam surganya. Jadi carilah ilmu atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai ilmu pengetahuan. Hal ini tercermin pada ayat-ayat yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1-5, dengan ilmu manusia bisa mengetahui apa yang tidak diketahui. Dan bunyi ayat tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Quran Surah Syad ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatasakkara ulul albab. Yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang memiliki pikiran mendapatkan suatu pelajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa ayat ini tuh menjelaskan bahwa Al-Quran selaku kitab suci umat muslim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu memuat tentang berbagai pendidikan yang harus dipelajari di dalamnya, karena diketahui bahwa kitab suci Al-Quran ini yang di dalamnya itu terdapat berbagai fakta-fakta atau fakta-fakta tentang kehidupan yang ada di akhirat dan untuk saat ini. Sehingga kita itu selaku umat muslim harus memiliki suatu pendidikan, karena di Al-Quran sendiri itu terdapat Quran atau surah yang memerintahkan kita selaku umat muslim yang memiliki pikiran, kita itu harus memiliki suatu pembelajaran. Oleh karena itu kita harus mempelajari lebih giat lagi Al-Quran. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, bisa diketahui bahwa untuk menguasai suatu dunia dan akhirat, kita itu harus memiliki suatu ilmu, dan kita itu harus menguasai ilmu. Nah, untuk menguasai ilmu itu dimulai dengan adanya suatu pembelajaran. Nah, hadis ini sendiri itu, hadis ini tertulis bahwa diupayakan untuk mengkaji tujuan suatu pendidikan Islam yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Nah, melalui kajian hadis ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran kepada manusia agar menjadi hamba Allah yang saleh, pemimpin yang bertanggung jawab, dan menjadi manusia sempurna serta memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan psikologis, sosiologis, dan teologis yang berupaya untuk mengkaji dan menjelaskan tentang tujuan pendidikan yang dilakukan terhadap peserta didik agar memiliki kecerdasan intelektual dan dapat berinteraksi dengan masyarakat serta dapat menjadi manusia beriman dan bertakwa.